Shalom, horas untuk kita semua. Selamat tahun baru. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera di tahun yang baru ini. Harapan baru, rencana baru, dan juga pasti ada tantangan baru dalam hidup ini. Namun, kita semua tetap berpegang pada iman kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Oleh karena itu, mari kita saat ini berdoa untuk membekali diri kita melangkah di hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Senin 5 Januari 2026 diambil dari Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Bapak, Ibu, remaja, atau sebelum dan juga adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau meneguhkan kita tentang eksistensi Tuhan. Ya, kalau kita lihat konteksnya, pada saat itu Musa sedang menggembalakan domba Yitro, pamannya, dan saat itu memang bangsa Israel sedang dalam penindasan di Mesir. Nah, ketika Tuhan datang kepada Musa, lalu kemudian kalau kita baca di ayat yang ke-13, maka di sana dikatakan Musa bertanya kepada Tuhan mengenai nama Tuhan. Bagaimana dengan nama Tuhan yang harus disampaikan kepada bangsa Israel? Dan ayat inilah jawabannya. Aku adalah Aku. Dalam tetratikal dalam bahasa Ibrani, YHWH. Dalam bahasa Ibraninya, Ehye Aser Ehye. Ehye Aser Ehye. Aku adalah Aku. I am that I am. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani, ego eimi. Dalam bahasa Batak, aunuai hausogot. Nah, nama YHWH memang banyak orang yang menyebut dengan ada Yehua, ada Yahweh, ada di dalam bahasa Batak Jehovah. Dan seringkali kalau misalnya Alkitab LAI menjumpai nama YHWH, maka Alkitab LAI akan menerjemahkan dengan kata Tuhan dengan huruf besar semua. P-nya huruf besar, U-nya huruf besar, H-nya huruf besar, A-nya huruf besar, dan N-nya juga huruf besar. Begitu kudusnya nama ini, bahkan orang Israel tidak boleh menyebut nama ini dengan sembarangan. Mereka dalam doa puji-pujian ketika menyebut nama YHWH, maka mereka menyebut dengan nama Adonai. Dalam percakapan sehari-hari mereka tidak menyebut Adonai, tetapi menyebut Hasem. Hasem. Jadi Adonai dalam doa dan pujian, lalu Hasem dalam percakapan sehari-hari. Oleh karena itulah bangsa Israel sangat-sangat menghormati nama ini. Aku adalah Aku. Dalam bahasa Indonesia, all I am that I am dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat, maka sesungguhnya dari kata-kata ini, kita dapat peneguhan bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak dibatasi waktu, tempat, dan keadaan. Dan juga adalah Dia yang tetap sama kemarin, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Artinya bahwa segala apapun keadaan di luar tidak bisa mempengaruhi eksistensi Allah. Karena Aku adalah Aku. Dia punya eksistensi yang luar biasa. Aunuai ausogot. Aku sekarang dan Aku di kemudian hari. Bahkan kemudian kita bisa melihat bagaimana saat ini kita dalam penyertaan Tuhan. Tuhan dalam janjinya akan menyertai kita. Maka Dia adalah Tuhan juga yang tidak meninggalkan kita. Nah, satu hal yang meneguhkan hati kita saat ini. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, kita menemukan ayat demikian.
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dalam bahasa Yunani, ego emi. Artinya, ego emi sama dengan ehye, aser, ehye. Dan ini bisa menguatkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Sehingga kita tidak ragu untuk mendeklarasikan iman kita. Kalau dia adalah Tuhan sekaligus juga adalah manusia, maka dia adalah bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat. Dongat pama debata. Tuhan menyertai kita, Tuhan dekat dengan kita. Dan aku adalah aku itu yang menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Selamat menjalani tahun 2026 ini. Mari bersama dengan Tuhan. Dia yang tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, dan dia yang kekal sampai selama-lamanya. Itulah Allah yang sama yang menyertai Abraham, yang menyertai Ishak, yang menyertai Yakub. Allah yang sama menyertai Israel, juga Allah yang sama menyertai kita. Berbahagialah dan bersukacitalah karena Tuhan yang sendiri yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau telah mengantar kami masuk ke tahun 2026 ini dengan sukacita. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Pimpin kami ya Tuhan. Kuatkanlah kami. Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Allah yang sama yang menyertai Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang sama yang juga dulu menyertai bangsa Israel dan sampai hari ini menyertai kami. Kekuasaan-Mu kekal sampai selama-lamanya ya Bapa. Inilah sukacita kami hari ini dalam melangkah di tahun 2026 ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Namun yang kami pasti tahu bahwa Tuhan yang menyertai kami. Bukan keadaan yang membuat kami menjadi gelisah. Bukan Tuhan, tetapi Tuhan bahwa hidup kami tentukan oleh keberadaan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami. Biarlah Tuhan Yesus segala sesuatunya kami serahkan di bawah kaki-Mu sebagai tempat tertinggi yang dapat kami raih. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Kami bersyukur punya seperti Engkau. Tuhan tolong berkati anak-anak kami. Tuhan juga tolong berkati cucu-cucu kami dan juga orang tua kami. Tuhan berkati kami semua. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai lama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.